berarti itu kan tadi untuk proses apply ya Kak. Nah, setelah proses itu langsung ada proses apa sih Kak? Kayak misalnya langsung kerja atau bagaimana tuh Kak? Nah, ini aku mau jelasin nih timelinenya. Kalau misal kita udah lolos semua proses seleksinya sampai kita tanda tangan offering letternya, kalau di Mandiri itu BUMN kan ya aja. Nah, eh, minggu pertama yang bakal kalian lakuin itu namanya Akademi Bela Negara. Jadi nanti kalian bakal dikirim ke tempat pelatihannya TNI selama seminggu. Nah, di situ kalian dididik lah ala-ala militer gitu. Tujuannya buat apa? Udah pasti pertama tuh buat bikin kita tuh lebih disiplin. Kayak ya semuanya udah tau lah ya kalau TNI, pelatihan TNI itu semuanya pasti disiplin, saklek banget gitu. Nah, di situ kalian bakal seminggu lah pendidikan bela negara atau pendidikan militer gitu. Nah, setelah lewat seminggu itu, nanti kita bakal in-class training tuh. In-class training selama kurang lebih 1 bulanan lah. Nah, di in-class training ini bahas apa sih? Itu tuh yang dibahas kurang lebih ya general banking secara umum sih kayak investment produk, legal, kredit, ya gitu-gitulah. Habis itu setelah sebulan in class training, itu nanti kita bakal OJT di cabang selama 2 minggu. Jadi kita nanti bakal belajar tuh product knowledge tuh di cabang, kita tempelin teller, kita tempelin CS, mereka ngapain aja sih di cabang gitu. Dan kita tuh diharapkan buat bisa kasih perbaikan lah di cabang itu. Apa sih yang bisa kita sebagai ODP perbaiki di cabang itu selama observasi kita selama 2 minggu gitu. Nah, selesai OJT di cabang, kita nanti lanjut ke OJT. OJT lagi nih selama 5 bulan. Tapi bedanya apa? Bedanya tadi kan OJT di cabang tuh biasanya di Jabodetabek doang. Nah, kalau OJT yang kedua, ini tuh di tempat yang bakal kita ditempatin gitu loh. Jadi kan kalau MT kan nanti bakal ditempatinnya di seluruh Indonesia ya. Jadi OJT keduanya tuh penempatan kita lah gitu selama 5 bulan. Dan ini tuh belum ada performance reviewnya. Jadi kayak cuma eh, pengenalan lingkungan, pengenalan kerjaan gitu selama 5 bulan. Dan walaupun gak ada performance reviewnya, di situ juga harus benar-benar sih. Nah, kalau udah OJT yang kedua, yang 5 bulan ini lanjut tuh ke probation. Nah, probation ini selama 3 bulan tuh dihitung nih KPI. Kita udah punya mini KPI di situ, kita achieve apa enggak. Dan itu tuh yang nentuin kita bakal diangkat jadi karyawan tetap atau enggak. Kayak gitu sih kurang lebih ya 9 bulanan sih masa pendidikannya. Ya, berarti lumayan cukup lama ya Kak, sampai akhir ya. Mm, mm, Oh, kalau yang tadi aku dengar kan job desk-nya itu kan rata-rata kan berarti kakak ini lebih ke kayak proses bisnis ya kak, lebih ke bagaimana growth bisnis, bagaimana kayak maintain cabang, bagaimana cabang itu berkembang mm, mm. seperti itu ya kak. Oke, berarti nah kira-kira Ya. kira-kira nih eh ada nggak sih kayak misalnya skill-skill yang kira-kira dibutuhin kayak technical ataupun eh, soft skill ataupun hard skill itu kira-kira apa tuh kak? Oke, mungkin soft skill dulu ya kali, karena kita memang nanti diharapkan tuh bakal jadi pemimpin di sebuah organisasi. Yang harus kita punya pertama-tama tuh udah pasti leadership ya. Jadi karena kita darinya jadi leader itu balik lagi, jadi kita harus punya jiwa-jiwa kepemimpinan lah gitu. Terus yang kedua tuh mungkin komunikasi ya, karena nanti di sana tuh bakal banyak banget nih presentasi baik itu ke atasan maupun ke bawahan. Jadi komunikasi kita tuh harus bagus lah di situ. Terus juga kita dituntut buat inovatif gitu di bank, apalagi di zaman yang sekarang tuh kan serba cepet ya. Ya jangan sampai kita ketinggalan sama ketinggalan zaman gitu lah. Jadi kita harus terus inovasi layanan apa sih yang bisa kita tingkatin di perusahaan kita gitu. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu. Buat hard skill, technical skill yang harus sih yang wajib ya Excel sih kayaknya. Karena kalau di tempatku ya karena memang bakal banyak ngolah data, bakal banyak fokusnya di reporting, itu tuh udah pasti yang kepake Excel sama PowerPoint gitu sih. Oke, nah kira-kira selama kayak hard skill, soft skill yang dibutuhin, ada nggak sih Kak kayak ada materi kuliah ataupun dari
bagian dari kuliah yang kepake banget nih kayak gitu. Oke, karena memang sebelumnya aku di peminatannya BI ya main data juga, jadi beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan sama data tuh kebetulan kepake sih di sini karena waktu di kuliah BI itu kan juga belajar banyak reporting, ngolah-ngolah data kan dan ya itu lumayan kepake sih di sini dan ya karena di kuliah cuma dapat mungkin kulit-kulitnya doang ya, jadi eh harus diasah lagi sih gitu. Oke, nah kira-kira tadi kan aku dengar juga time-nya kan cukup panjang ya, 9 bulan nih. Nah, itu selama ini dan selama ini kakak menjadi officer development program dan juga kira-kira ke depannya nih kesulitan apa sih yang akan terjadi atau sudah terjadi itu menurut kakak apa tuh kak? Oke, mungkin karena kita MT ya dan kita nanti pas penempatan itu tuh langsung di manager level. Jadi kita tuh jadi asisten manager lah, di mana pas kita masuk tuh udah pasti ada orang-orang yang jadi bawahan kita, tapi bisa dibilang mereka tuh lebih experience lah. Experience-nya lebih panjang daripada kita, pengetahuannya lebih panjang daripada kita. Eh, dan ya kita harus bisa nyesuaiin diri. Jadi ya kita harus bisa nyesuaiin diri lah sama lingkungan yang ada di sana. Jangan terlalu so tahu gitu sih. Oke. Oke, Kak Daniel. Kira-kira apa nih untuk pesan-pesannya buat kayak mahasiswa yang sekarang kayak masih bingung nanti, aduh selesai magang mau jadi apa ya, mau daftar role apa ya, kira-kira apa nih Kak? Oke, pesan ya. Kalian harus tahu sih pertama tujuan kalian tuh ke depannya di karir tuh apa. Entah kalian mau bisnis, entah kalian mau jadi profesional. Itu tuh harus sudah tentuin guys, harus sudah mateng. Oke, terima kasih banyak Kak Daniel ya untuk sharing sessionnya, untuk experience-nya selama menjadi Officer Development Program atau MT ini. Oke, terima kasih Kak Daniel. Oke, thank you guys. Dah.